pelaksana dari kelas AK20F. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Konstitusi dan Tata Perundang-undangan di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni ram berarti bersama dengan, sedangkan statuar berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan yang sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun menurut Sri Soemantri menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Adapun fungsi konstitusi antara lain yaitu konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Dan 6. Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 6 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Di akhir sidang 1, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukadimah Undang-Undang Dasar. Hasil panitia 9 ini kemudian diterima dalam sidang 2 BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, sejak itu telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar yang memuat tata kerja konstitusi modern. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang memakai angka 1945 di belakang sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Talib dan kawan-kawan, yaitu pada awal bulan tahun 1959 ketika tanggal 19 Februari 1959 Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu konstitusi sebagai peranti kehidupan kenegaraan yang demokratis. A.G. Pringgodikdo berpendapat bahwa adanya keempat unsur pembentukan negara belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Keberadaan konstitusi atau undang-undang dasar UUD dalam kehidupan kenegaraan menjadi sangat penting karena ia menjadi acuan dan penentu arah. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. 2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. 3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu, warga negara, dan penduduk negara. 4. Pembatasan pemerintahan.
5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. 6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara. 7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan. 8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara. Lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu antara lain lembaga legislatif, di mana merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya yaitu lembaga eksekutif. Pada Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden yang dalam menjalankan kewarganegaraan, seperti yang tercantum dalam pasal 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Selanjutnya yaitu lembaga yudikatif. Kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga baru hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yakni Komisi Yudisial. Selanjutnya yaitu BPK-RI. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Selanjutnya yaitu tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Di awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996 lampiran 2 disebutkan bahwa hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. 6. Peraturan-peraturan pelaksananya seperti peraturan menteri dan peraturan dan instruksi menteri. Selanjutnya, berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan daerah. Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui rancangan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berlaku secara efektif bulan November 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang PP ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah yang meliputi peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Baik, demikianlah hasil materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.